Kasus positif COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan kembali meningkat setelah PSBB selesai akhir Mei lalu. Kasus positif terbaru berasal dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan atau Pangkep. Hingga 7 Juni 2020 tercatat sekitar 1.904 orang warga Sulawesi Selatan yang positif terjangkit virus corona yang menyerang sistem pernafasan. Dari pasien yang menjalani perawatan sebelumnya, 673 pasien dinyatakan sembuh dan juga 94 pasien positif corona meninggal dunia. Nah, saudara, belakangan diketahui peristiwa ini terjadi di 3 kecamatan di Kota Makassar, yakni Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Talo, dan juga Kecamatan Bontoala. Penolakan terjadi pada Sabtu sore pada pekan lalu. Menurut Ketua RW setempat, warga menolak rapid test karena tidak yakin dengan akurasinya. Selain itu, warga juga menolak karena hingga saat ini tidak ada kasus positif corona di lingkungan mereka. Ya, untuk mengetahui apa penyebab meningkatnya kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan, saya sudah bergabung dengan Gubernur Sulawesi Selatan siang hari ini, Nurdin Abdullah di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang, Pak Gubernur. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gubernur, apa yang membuat meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan ini meningkat? Apakah ini karena tes swab-nya yang lebih masif dilakukan atau justru karena memang ada penyebaran virus corona yang masif di sana? Ya, kalau peningkatan COVID sekarang ini itu pertama adalah tes PCR yang terus masif kita lakukan, yang tadinya 3 lab, sekarang sudah 7 lab. Ya, karena memang kita harus terus masif melakukan ini. Yang kedua, rapid test juga kita masif melakukan. Tapi yakinlah bahwa sekarang ini kita sudah dalam posisi bisa mengendalikan. Karena hampir semua kasus, terutama untuk transmisi lokal, itu terus kita masifkan. Jadi ada 3 hal yang kita sebut dengan Trisula program, yaitu testing secara masif ya, melalui baik PCR maupun rapid. Yang kedua adalah tracing. Ini juga secara masif kita lakukan. Dan yang ketiga, kita masifkan edukasi juga, Mbak. Oke, Anda tadi mengatakan, Pak, tes masif, kemudian juga tracing. Nah, kesiapan untuk menangani tren peningkatan ini bagaimana, Pak? Dari rumah sakit, dari fasilitas kesehatan, tenaga medis di sana? Ya, itulah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, ini lebih dominan pada OTG. ODP, dan ini sudah ada programnya, yaitu Duta COVID ya. Jadi setiap hari terus hasil tracing itu kita masukin, Pak. Kita masukin orang-orang ini ya. Rumah sakit kita juga kalau kita lihat okupasi itu masih sangat available ya. Oke. Pak Gubernur, wilayah yang Anda pimpin ini jadi perhatian khusus oleh Presiden Joko Widodo, selain juga Jawa Timur, Sulawesi Selatan, kemudian ada Kalimantan Selatan. Nah, dengan peningkatan kasus COVID-19 ini, apakah Pemprov nantinya akan kembali memberlakukan PSBB atau tetap mengikuti pola new normal seperti daerah lainnya, Pak? Kita belum pada new normal. Tapi walaupun demikian, kita terus melakukan sosialisasi secara masif menuju new normal. Ya, yang pasti hari ini kita bisa lihat bukan tren peningkatan ya, tetapi kurva yang terus melandai ya. Sekarang kita sudah di bawah 1 loh, reaktif virus kita. Ya. Dan kita ini diukur oleh rekan-rekan kita didampingi oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di situ ada ahli epidemiologi, ada sosiologi,
ya ada kesehatan masyarakat. Jadi kita lengkap ya. Jadi langkah-langkah kita ini kita ukur terus. Ya. Pak, tadi kita kembali lagi soal tes. Bapak tadi mengatakan, Pak Gubernur, Anda tadi mengatakan soal memperbanyak rapid test. Tapi juga yang tidak bisa kita lupakan adalah penolakan yang terjadi di 3 kecamatan di Kota Makassar, Kecamatan Ujung Tanah, kemudian juga Kecamatan Talo, ada Kecamatan Bontoala yang menolak di rapid test warganya di sana. Bagaimana tanggapan dari Anda, Pak? Itu tadi pagi kami bersama Pangdam dan Pak Kapolda. Jadi ini rentetan, Mbak, ya. Saya mau cerita rentetan. Mulai dari pemulasaran, ya. Hampir di semua kuburan terjadi penolakan. Jadi kita buat kuburan COVID khusus. Di sana juga ditolak, ya. Nah, tapi kita mulai tangkap orang-orang itu provokator, ya. Nah, ini merembet ke pengambilan jenazah paksa. Iya, betul. Ya. Jujur saja, keluarga itu bingung loh. Ya, loh kok jenazah keluarga saya sudah diambil. Ini baru kejadian di rumah sakit setelah Maris tadi malam. Polisi, tentara kita udah siaga di situ, ya. Nah, jadi masuk jam 9 pagi karena kondisinya memang sangat gawat, maka kita swabnya itu jam 4 sore. Setelah swab, kita kumpulin seluruh keluarga. Bahwa keluarga Anda ini sudah masuk dalam pengawasan pasien, ya. Jadi dia udah masuk PDP. Jadi dan dijelaskan kalau ada yang terjadi, ya kita tidak minta-minta keburu meninggal, maka protokolnya adalah protokol COVID. Semua dia setuju, semua setuju. Ini mereka tanda tangan. Ya, jadi jam 8 meninggal, ya. Keluarga dengan ikhlas menerima. Kita persiapkan semua untuk protokol COVID, termasuk pemulasaran. Pada saat kita ditelepon oleh Direktur Rumah Sakit setelah Maris ke gugus tugas untuk menjemput, dipersiapkanlah penjemputan. Sementara on the way penjemputan, keluarga sudah menunggu semua untuk dilakukan penguburan dengan protokol COVID. Tiba-tiba sekelompok orang, kurang lebih 100 orang itu nyerang. Bukan dari pihak keluarga, jenazah. Pak? Bukan dari pihak keluarga? Keluarganya justru bingung. Kenapa terlalu cepat diambil keluarga saya? Jadi ini penjelasan Direktur Rumah Sakit kepada kami. Ya, jadi ini memang kita udah pantau mulai dari kejadian Dadi, kejadian Labuan Baji, dan kejadian tadi malam. Ini kita udah mulai pantau. Ini ada sebuah konspirasi, ya. Termasuk rapid test ini juga lagi kita cari. Berarti ini Anda mengatakan ada oknum begitu, Pak? Selama ini jelas, ini sangat jelas. Awalnya kita tidak percaya, ya, tapi dengan kejadian setelah Maris ini, maka kita sudah mengarah kepada itu. Oke, Pak Gubernur, maaf saya potong. Kalau misalnya kita tahu, kan tadi Anda mengatakan ada kemungkinan oknum yang menjadi provokator. Di Rumah Sakit Dadi sendiri, orang yang membawa jenazah pasien COVID-19 ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada petugas yang berjaga di rumah sakit. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah? Makanya kita dengan tegas. Tadi kita sudah rapat dengan Pak Kapolda, Pangdam. Saya baru saja keliling mengecek, ya. Kita punya tidak kekurangan pengamanan. Jadi dia memang hebat ini, ya. Jadi masuknya luar biasa. Ya, ini sekarang ini karena kita sudah menangani COVID, ya. Terus beberapa inovasi-inovasi kita lakukan. Ya, tentu ada yang tidak nyaman dengan kondisi ini, saya kira, ya. Tapi kita tetap positive thinking saja, ya. Kita akan melakukan pengamanan lebih ketat lagi. Tapi yakinlah bahwa aparat keamanan juga lagi bekerja, ya, untuk menganalisa kejadian ini, 3 kejadian ini. Dan yang kedua, kita lebih
ketat lagi untuk. Saya baru saja rapat dengan Direktur Rumah Sakit baik penyangga maupun rujukan. Jadi ini bisa dipastikan bahwa tidak ada lagi pihak keluarga yang mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 di Sulawesi Selatan, Pak. Jadi bukan keluarga, Mbak. Yakin. Ya. Ini peristiwa setelah Maris ini sudah sangat kasar itu. Udah sangat kasar. Keluarga mengawal jenazah istrinya, tiba-tiba ada kelompok orang nyerang ngambil. Bagaimana hasil penelusuran dari pihak terkait, terutama juga dari Pemprov? Siapa orang-orang ini, Pak? Siapa oknum ini? Kita lagi telusuri terus. Tadi pagi kami dengan Pak Kapolda, Pangdam, ya, kemarin sore dengan Pak Kajati, ya, memang sudah harus ada tindakan hukum, ya, yang harus kita lakukan. Ya sama dengan pemulasaran itu, ya. Kemarin kalau kita tidak ambil langkah tegas, mungkin kita masih diganggu terus, ya. Pak, menurut Anda apa keuntungan, apa target dari para oknum ini untuk mempengaruhi keluarga, untuk membawa jenazah atau juga membawa jenazah secara paksa, Pak? Jadi jujur ya, saya sampaikan, hampir isu yang dia tebar adalah ini adalah sebuah skenario COVID ini untuk memberikan keuntungan yang besar kepada rumah sakit, ya, kepada perawat, dokter. Itu isu yang dia bangun. Padahal betul-betul nakes kita udah bekerja siang malam, berpisah dengan keluarga. Tidak seperti itu, Mbak. Nggak seperti itu. Bahkan nakes kita itu karena semangat, karena ini adalah sebuah tugas kemanusiaan, mereka itu bukan tuntutan pada mendapatkan sesuatu. Dan sampai hari ini mereka itu tidak seperti yang kita duga. Enggak. Saya yakin itu. Jadi mohon kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi bahwa ini adalah sebuah skenario untuk mendapatkan uang yang besar dan ini sebuah proyek. Enggak, ini sebuah wabah yang harus sama-sama kita prihatin. Ya pun begitu langkah-langkah mereka harus dihentikan, ya Pak Gubernur? Iya harus. Kita sudah lagi rumuskan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami terkait penanganan COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Terima kasih, Pak.